Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? How do you feel? I hope all of you are fine and happy. Ibu harap kalian semua sehat dan bahagia walaupun belajar di rumah. Okay, welcome to English class with me, Miss Yanti. And before we start this lesson, let's pray together. Okay, let's pay attention to our lessons today. Okay, students, today we will study about Unit 5. How many pens do you have? Berapa banyak pena yang kamu punya? In this unit, we will learn about possessions and how asking for amount. Pada bab ini, kita akan belajar tentang possessions atau possessive, yaitu kepemilikan, dan bertanya tentang jumlah. Baiklah anak-anak, yang pertama kita akan bahas mengenai possessions atau possessive, yaitu kepunyaan atau kepemilikan. Sebelum ibu lanjutkan ke pembahasannya, apakah kita pernah menemukan atau membaca kata I, my, atau mine? Ketiga kata tersebut sama-sama berarti saya. Nah, di mana letak perbedaannya? Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya. I, my, dan mine sama-sama artinya saya. I berfungsi sebagai subjek, my sebagai possessive adjective, dan mine sebagai possessive pronouns. Nah, apa itu Bu? Subjek. Nah, untuk subjek dalam bahasa Inggris kalian semua sudah tahu ya. Subjek terdiri dari I, you, we, they, she, he, it. Hari ini kita fokus membahas masalah possessive adjective dan possessive pronouns. Yang pertama kita akan bahas mengenai possessive adjective. Possessive adjective adalah kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan terhadap suatu benda atau noun. Possessive adjective biasanya diletakkan tepat di depan noun yang dimilikinya. Possessive adjective terdiri dari my, your, our, their, her, his, its, Donis, bla bla bla, Dinas, bla bla bla. Nah, untuk possessive adjective tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya kita mau menggunakan kata my. Tidak bisa kita hanya menggunakan kata my, tetapi harus ada kata benda di sampingnya. Contohnya, my bag, tas saya. Your bag, tas kamu. Our bags, tas kita. Dan seterusnya. Selanjutnya, possessive pronouns adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan suatu benda. Possessive pronouns terdiri dari mine, yours, ours, theirs, hers, his, its. Akhirannya ada s kecuali mine. Possessive pronouns sifatnya berdiri sendiri, tidak bisa didampingi dengan kata benda. Mine artinya milik saya, yours milik kamu, ours milik kita, theirs milik mereka, dan seterusnya. Jadi bukan mine bag, tas milik saya, tetapi cukup mine. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Number 1, I have a book. This is my book. The book is mine. I have a book.
Saya punya sebuah buku. Ini adalah buku saya. Buku ini adalah milik saya. Jadi kalimat yang pertama, I-nya berfungsi sebagai subjek. Yang kedua, this is my book. My-nya berfungsi sebagai possessive adjective. Mendampingi kata benda book, buku. My book, jadi buku saya. Selanjutnya pada kalimat ketiga, the book is mine. Mine-nya milik saya berfungsi sebagai possessive pronoun. Contoh yang kedua, she has a book. This is her book. The book is hers. Nah, di kalimat pertamanya, she sebagai subjek, her-nya sebagai possessive adjective, dan yang ketiga, hers sebagai possessive pronoun. Arti dari kalimat yang pertama, dia mempunyai sebuah buku. Yang kedua, ini adalah bukunya. Yang ketiga, buku ini adalah miliknya. Sampai di sini apakah kalian paham anak-anak? Okay students, now we continue to learn about asking for more. Sekarang kita lanjutkan belajar tentang bagaimana menanyakan jumlah suatu benda. Ada dua cara untuk menanyakan jumlah suatu benda dalam bahasa Inggris. Yang pertama menggunakan how many, yang kedua menggunakan how much. Kapan kita gunakan how many dan kapan kita gunakan how much? How many dan how much sama-sama berarti berapa banyak. How many digunakan untuk menanyakan jumlah suatu benda yang dapat dihitung. Dalam bahasa Inggris, benda yang dapat dihitung disebut countable noun. Apa saja benda yang dapat dihitung? Contohnya, buku, pena, tas, penghapus, dan lain-lain. Sedangkan how much digunakan untuk menanyakan jumlah suatu benda yang tidak dapat dihitung. Dalam bahasa Inggris, benda yang tidak dapat dihitung disebut uncountable noun. Contohnya, gula, garam, pasir, air, beras, dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan ke contoh kalimatnya ya. How many pens do you have? Berapa banyak pena yang kamu punya? I have 2 pens. Saya punya 2 pena. How many books do you buy? Berapa banyak buku yang kamu beli? I buy 2 books. Saya membeli 2 buku. Next, how much sugar do you need? Berapa banyak gula yang kamu butuhkan? I need 1 kilogram of sugar. Saya membutuhkan 1 kilo gula. Nah, untuk contoh yang pertama dan kedua, kita menggunakan how many karena kita bertanya tentang pens and books. Selanjutnya, contoh yang ketiga, kita menggunakan how much karena kita bertanya tentang sugar atau gula. Gula tidak bisa dihitung. Nah, sampai di sini kalian sudah mengerti anak-anak? Ibu harap kalian bisa mengerti dan pahami penjelasan Ibu hari ini ya. Okay students, that's all for today. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa kalian pahami dan bermanfaat. Okay, if you going to anywhere, don't forget to wash your hand, use mask, and social distance. Have a nice day. See you.